Ikatan cinta. Bersatu meski tak sama, bercanda namun tak saling mencela. Sukamu, sukaku. Dukamu, dukaku. Seia sekata dalam rasa, seperti ada ikatan cinta antara kita. Tutur kata yang sesuai dengan silanya melekat kuat di dadamu. Lambang negaraku, semboyanmu berbeda namun satu. Bumi pertiwi penuh warna, melambai-lambai di seluruh Nusantara. Jayalah negeriku, Indonesia merdeka. Shalom teman-teman, Youth Teens GKKD di seluruh satelit. Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali lagi hadir di dalam ibadah tengah minggu pada hari ini. Mari teman-teman, kita sungguh bersyukur karena berkat Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Berkat kemurahan Tuhan selalu menyertai kita di dalam segala apapun kondisi yang sedang kita alami. Mari teman-teman kita sembah Dia. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau menyertai kami hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, sebab berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku
kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas berkat kemurahan-Mu Tuhan hari-hari ini ya Tuhan bagi kami semua. Tuhan, kami anak-anak-Mu, anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Kami bersatu hati, membuka pikiran kami ya Tuhan, membuka hati kami Tuhan, untuk siap memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkata-kata atas kami Tuhan, di dalam ibadah tengah minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau urapi kami Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan, di dalam semua pikiran ya Tuhan, perkataan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, karena kita anak mudanya Tuhan yang lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Mari teman-teman, kita teduhkan hati kita membuka pikiran kita. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dialah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa, kami datang, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, yes Tuhan, Engkau kuatkan kami Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Shalom, youth, teenager, GKKD, Revival, dan semua yang ada di sekitar yang mendengarkan siaran pada hari ini, di ibadah kita hari ini. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh bersama-sama untuk menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita juga bulan-bulan ini adalah merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-77. Kemerdekaan berbicara berarti ada sesuatu yang kita terima yang luar biasa dari Tuhan. Hari ini bersama dengan saya kita akan membaca firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan. Orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka tersebar di perantauan, di pulau-pulau, di daerah-daerah. Tuhan ingin menyampaikan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan.
Memang kemerdekaan itu adalah suatu kebebasan yang diberikan. Artinya kalau orang merdeka seperti bangsa kita merdeka, artinya kita sudah bebas dari penjajahan. Leluasa menentukan nasib sendiri. Tidak ditekan, tidak dihalangi. Kita bebas menentukan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Jadi ayat ini berkata, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dituntut supaya hidup sebagai orang merdeka. Orang merdeka itu adalah orang yang diberikan Tuhan kesempatan untuk melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan. Kalau merdeka artinya setiap kita, setiap bangsa yang merdeka, mereka bisa melakukan apa yang mereka rindukan dalam kehidupannya. Itulah merdeka, tidak lagi terikat. Tapi kalau clear kata merdeka bagi orang yang percaya Tuhan, setiap kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Karena Kristus mati untuk menyelamatkan kita. Kita merdeka dari perhambaan dosa. Kita merdeka dari keterikatan dosa-dosa. Sebagai anak-anak muda, youth teenager, kita semua diajak oleh Tuhan supaya kita menerima kemerdekaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kemerdekaan yang kita usahakan, seperti kemerdekaan Republik Indonesia ini, atau kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia ini, itu adalah hasil perjuangan, achievement. Tetapi kalau misalnya kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah pemberian dari Tuhan, itu semata-mata diberikan Tuhan untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita, supaya kita boleh menikmati anugerah kasih-Nya. Jadi yang pertama Tuhan katakan kepada kita semuanya, yang perlu kita pegang, yang perlu kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus hidup sebagai orang merdeka. Merdeka untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya kemerdekaan orang Kristen adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Itu yang penting. Kemerdekaan kita di dalam Tuhan adalah bertanggung jawab. Artinya kita harus melihat hidup kita bebas melakukan sesuatu, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang kita kerjakan itu menjadi berkat bagi setiap orang. Karena kita orang-orang merdeka. Kita memang bebas melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi yang perlu kita tahu, perlu kita kerjakan, perlu kita renungkan, perlu kita memikirkan waktu kita melakukan kebebasan itu adalah, itu menjadi berkat bagi orang lain. Bukan menimbulkan syak, menimbulkan sesuatu bagi orang waktu kita melakukan kemerdekaan kita. Melakukan kebebasan yang Tuhan berikan bagi kita. Artinya kita juga dalam bertanggung jawab ini, artinya kita juga tidak sampai ya menjadi pemenang-pemenang, tidak sampai menjadi orang-orang yang kalah. Kita pemenang terhadap kuasa-kuasa si jahat. Kita pemenang terhadap masa depan. Kita pemenang terhadap apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Kita tidak kalah lagi. Itu yang dimaksud di sini bahwa kemerdekaan kita. Kemerdekaan itu tidak boleh kita salah gunakan. Ada banyak orang waktu jemaat Tuhan penerima surat ini, waktu mereka sebabnya mereka menerima surat ini adalah banyak orang di sekitar mereka menyalahgunakan kemerdekaannya, menyalahgunakan anugerah dari Tuhan itu. Wah, toh saya sudah orang Kristen, saya sudah pasti masuk surga, saya sudah selamat. Kalau begitu saya melakukan sesuka hati saya, melakukan semau saya. Itu salah. Saudaraku, anak-anak youth dan teenager, itu salah, itu keliru. Kemerdekaan kita adalah terikat kepada Tuhan. Kemerdekaan kita adalah bertanggung jawab. Itulah sebabnya dikatakan di sini bahwa jangan sempat atau jangan pernah kita menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan melakukan kejahatan apapun.
Tapi bagian kita adalah melakukan kemerdekaan kita itu, hidup dalam kemerdekaan itu dengan penuh cinta kasih, penuh kasih, sehingga sungguh-sungguh kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memberkati setiap kita, youth dan teenager. Yang kedua, kita lihat di sini bahwa memang kita leluasa untuk melakukan kemerdekaan itu. Tapi sebenarnya sebagai orang-orang yang merdeka, kita bebas melakukan apa. Tetapi kita bebas lakukan karena anugerah Tuhan itu, karena kasih setia pekerjaan Tuhan itu. Jadi mari kita belajar kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita hidup, dan hidup kita, kebebasan yang terima dari Tuhan itu, sungguh itu menjadi berkat bagi kita. Kenapa? Karena memang kebebasan kita sebenarnya adalah dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itu yang kedua. Kebebasan bertanggung jawab itu artinya kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Orang lain sekitar kita. Di mana kita beraktivitas, di sekolah kita, di kampus kita, mungkin di pekerjaan kita apapun. Kita memang bebas melakukan sesuatu, tetapi kita harus ingat kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itu yang kedua, jadi kebebasan yang bertanggung jawab. Yang pertama tadi adalah kita adalah hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka. Hiduplah sebagai orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah dikatakan mari kita hidup sebagai hamba Allah. Hamba Allah artinya kita menjadi terikat dengan hukum Tuhan, terikat dengan kasih Tuhan, kita terikat dengan kebaikan Tuhan, kita terikat dengan kasih karunia Tuhan, kita terikat dengan pekerjaan Allah Roh Kudus dalam hidup kita, kita terikat dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebagai orang merdeka, kita memang bebas untuk bertindak, berpikir, menentukan arah masa depan kita. Kita bebas. Tuhan sudah merancangkan yang luar biasa. Kita bebas memilih sebagai orang merdeka. Karena kita adalah hidup kita sebagai hamba Allah. Orang yang merdeka itu berarti dia dibebaskan Allah untuk menjadi hamba Allah. Ketika kita juga punya hak untuk menentukan kehidupan kita sendiri, maka kita akan melihat kalau kita sudah menentukan, diberikan Tuhan kebebasan bagi kita untuk bertindak melakukan segala sesuatu, maka kita bebas untuk memuliakan Tuhan juga. Waktu kita diperhamba oleh si jahat, waktu kita diperhamba oleh iblis, kita terikat dengan iblis, kita terikat dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak menyenangkan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang salah, pekerjaan-pekerjaan yang keliru anak-anak muda. Tetapi sekarang kita sudah bebas datang kepada Allah. Kita diberkedekakan oleh Tuhan dan kita terikat kepada Tuhan. Kita bebas datang kepada Tuhan. Saya percaya anak-anak youth, teenager semua, saya sangat percaya dan datang ke menyembah Tuhan. Kita diberi kebebasan. Tidak ada yang memaksa. Anak-anak youth, semuanya kita, teenager misalnya, beri kita kebebasan untuk melayani Tuhan. Tidak ada paksaan untuk melayani Tuhan. Tapi itu adalah buah daripada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Roh, jiwa dan tubuh kita menjadi milik Tuhan. Kita diberdekakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita datang untuk melayani Tuhan. Kalau kita sudah diberdekakan Tuhan, kita bebas untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi yang mengikat kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa beribadah. Memang betul, waktu kita datang kepada Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh juga tidak datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita memberi hidup kita, memberi hati kita,
memberi waktu kita untuk Tuhan. Itulah kemerdekaan kita, itulah kebebasan kita. Misalnya dalam hal persembahan, kita memberi persembahan kita, mungkin kita memberi perpuluhan kita memberi apa yang kita berikan, kita juga bebas. Bisa saja kita tidak memberi, tapi artinya kita tidak menghargai pemberian Tuhan, given keselamatan yang dari Tuhan. Kita tidak menghargai kemerdekaan yang dari Tuhan. Jadi mari anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita semua anak-anak youth dan teenager, mari kita belajar bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang merdeka, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, bagian kita yang perlu kita pahami. Pertama adalah hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka. Jangan terikat lagi dengan pola-pola dunia ini. Jangan terikat lagi dengan sistem dunia ini. Jangan terikat lagi dengan cara hidup dunia ini. Tapi hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Dan yang kedua tadi, kemerdekaan kita itu adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Artinya tidak semena-mena, tidak melakukan yang tidak bertanggung jawab. Itulah kemerdekaan kita. Kita melakukan sesuatu karena kita bertanggung jawab. Karena kebebasan kita yang kita terima sebenarnya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dibatasi oleh hak orang lain. Jadi mari kita belajar melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Dan memang dunia ini ya maunya itu kita tidak bertanggung jawab dengan apapun. Tapi Tuhan mau setiap kita bertanggung jawab. Melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai orang-orang merdeka, kita hidup sebagai hamba Allah. Saya percaya kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tujuan Tuhan untuk memerdekakan kita adalah untuk memperhamba kita. Ya memang seperti nggak enak ya. Jadi betul itu. Kita dibebaskan untuk kita diperhamba oleh Tuhan. Kebebasan untuk diperhamba oleh Tuhan. Orang Kristen sesungguhnya, setiap kita sebenarnya yang sudah lahir baru, yang sudah percaya kepada Tuhan, seharusnya itu kita harus pegang. Kalau kita dibebaskan oleh Tuhan, artinya kita menjadi hamba Allah. Dibebaskan untuk kita diperhamba oleh Allah. Karena itu kita harus terikat kepada Tuhan dan hukum-hukumnya. Anak-anakku, youth dan teenager, berikan dirimu, berikan hatimu, hidupmu untuk terikat kepada Tuhan. Kalau kita terikat kepada Tuhan, waduh luar biasa. Kita ada hubungan yang dekat, yang dalam, yang intim dengan Tuhan. Kita punya persekutuan dengan Tuhan. Kita punya kerinduan yang dekat dengan Tuhan. Kita akan merasakan hadirat Tuhan. Itulah sebabnya hidup sebagai hamba Allah, orang-orang yang merdeka itu. Dia akan merindukan Tuhan. Hatinya untuk Tuhan. Dia akan sadar betul bahwa yang terpenting dalam hidupnya adalah Tuhan. Yang terpenting dalam hidupmu adalah Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kita sebagai orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, kita terikat pada Tuhan dan hukum-hukumnya. Kita harus secara sukarela menerima ikatan perhambaan kepada Allah itu. Kita harus secara rela menerima perhambaan dari Allah. Kita menjadi hamba Allah yang luar biasa. Mari anak-anakku, youth dan teenager, sadarilah posisi kita. Ikatkan dirimu kepada Tuhan,
maka engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Masa depan menjadi milikmu. Yang Tuhan sudah rancangkan menjadi milikmu. Percayalah, Tuhan ada bersamamu, mengarungi masa mudamu sampai masa tuamu. Karena firman Tuhan berkata, sampai memutih rambutmu, Tuhan tetap menggendongmu, menjaga, memeliharamu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami diingatkan lagi oleh kebenaran firman-Mu bahwa kami ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kami hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Merdeka karena pemberian Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami tidak lagi terikat dengan dosa. Kami tidak lagi terikat dengan pekerjaan si jahat. Kami tidak lagi terikat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kami merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu juga mengingatkan kami hari ini. Supaya kami sungguh Tuhan tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi kami betul-betul Tuhan, kemerdekaan yang kami terima itu adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kemerdekaan yang bertanggung jawab. Bahwa kemerdekaan kami juga dibatasi oleh hak orang lain. Dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Sadari kami Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Sebagai anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Sebagai anak-anak youth dan teenager Tuhan. Kami boleh menyadari betapa Engkau sungguh Tuhan menopang menolong kami. Kami menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan aja terima kasih untuk kebenaran firman-Mu juga. Hari ini mengajar kami Tuhan. Supaya kami hidup sebagai hamba Allah. Itulah yang Kau rindukan dari hidup setiap kami. Kami adalah hamba-Mu ya Tuhan. Artinya Engkau membebaskan kami Tuhan. Supaya kami menjadi hamba Allah. Diperhamba oleh Allah. Melakukan apa yang menjadi kerinduan-Mu ya Tuhan. Sebagai orang-orang yang menjadi hamba Tuhan. Kami mau Tuhan menikmati segala berkat-Mu sebagai hamba-Mu ya Tuhan. Kami mau menikmati segala hadirat-Mu sebagai hamba-Mu ya Tuhan. Kami mau menikmati segala rancangan-rancangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami anak-anak youth teenager ini percaya ya Tuhan bahwa di dalam Engkau-lah hidup kami akan menikmati segalanya. Oleh sebab itu Tuhan, ajari setiap kami untuk Engkau-lah menjadi prioritas, menjadi yang terpenting, menjadi nomor satu dalam hidup kami, yang menguasai hati pikiran kami. Sehingga mampukan kami Tuhan keluar sebagai pemenang-pemenang di segala aktivitas kami. Baik kami yang masih SMP, SMA, SMK, yang sudah kuliah ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, hati kami boleh melekat kepadamu ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami boleh menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman telah mengikuti ibadah midweek pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah midweek minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.